Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Jeremy Christian Siombing. Saya dari Telkom University Purwokerto dari kelas IF 1307 dengan NIM 1090825000178. Di sini saya akan mengerjakan kuis kalkulus subcell O314 di mana terdapat dua soal, di mana soal pertama ada 5 poin. Jadi langsung saja kita kerjakan. Untuk soal yang pertama diberikan grafik Y sama dengan Fx seperti pada gambar di bawah. Bisa kita lihat di sini. Dengan disuruh hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Di sini ada A, B, C, D, E. Ada 5 poin. Oke, di sini kita akan mengerjakan bagian A dulu. Di mana bagian A ini yaitu batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Fx dx. Untuk mengerjakannya, kita lihat pada gambarnya terlebih dahulu. Di mana katanya tadi batas batas bawahnya tadi 0, berarti di sini. Yaitu batas atasnya katanya 2, berarti di sini. Eh, sabar. Oh, ini fx, sorry. Berarti batas bawahnya 0 di sini, juga batas atasnya 2 berarti di sini. Oke, kita bisa lihat dari sini, dari 0,0 dia menuju ke 1,2 di sini. Oke, ini. Dan juga kita bisa lihat dari 1,2 dia menuju ke 2,0. Jadi gini ya. Tuh ya. Nah, dari bentuk berikut kita bisa mengetahui ini itu merupakan bangun segitiga. Oke. Di mana untuk bangun segitiga kita sudah tahu rumus luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, langsung saja kita lihat pada gambarnya di mana alasnya itu yaitu 2 ini ya. Ntar saya warna merah ini 2 dan juga tingginya kita bisa lihat dari sini. Itu 2 2 juga ya. Oke, kita tulis. Aduh, sorry. Seperti setengah dikali alasnya 2 dikali tingginya 2. Ini bisa kita coret, coret, maka menghasilkan hasilnya itu 2. Oke, jadi begini ya. Jadi kita sudah menemukan, waduh, bentar ini jawaban nomor bagian poin A ya. Saya screenshot dulu. Mana? Sorry. Kita bisa hapus drawingnya ini. Kita tulis di sini bagian A yaitu kita dapat tadi luasnya yaitu sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya untuk bagian B. Untuk bagian B dikatakan batas bawahnya itu 2 dan batas atasnya itu 4. Kita bisa lihat pada gambar lagi. Berarti batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Oke, di sini kita bisa lihat dari 2,0, kita pakai pita merah, dari 2,0 hijau ya, dari 2,0 menuju 3,1. Nih,
Yaitu dari 3,1 menuju ke 4,1. Dari 4,1 menuju ke 4,0. Di sini kita bisa lihat ya, ada bentuk segitiga dan juga persegi. Persegi panjang. Oke. Di sini kita cari dari perseginya apa? Dari segitiganya terlebih dahulu. Kita cari, kita tahu tadi rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. S- Kita jadikan dulu yaitu alasnya 2/3 yaitu satu, tingginya yaitu satu juga. Maka kita dapat hasilnya yaitu, aduh sorry, kita dapat hasilnya itu setengah. Kita lanjut cari untuk bagian persegi panjang ya. Untuk bagian persegi panjangnya sendiri yaitu kita tahu itu panjang dikali lebar. Di mana panjang dari bangun tersebut yaitu dari 3 ke 4 yaitu satu kali lebar yaitu dari 4 menuju satu. Berarti menjadi satu juga. Maka kita dapat panjang kali lebarnya itu hasilnya satu. Nah, ini belum dapat hasilnya karena kita harus menjumlahkan dari persegi dari apa? Dari segitiga dan juga persegi panjangnya. Kita dapat tadi segitiganya itu setengah, berarti setengah kita tambah dengan bangun persegi panjangnya yaitu satu. Maka dapat hasilnya itu menjadi kita samakan penyebut terlebih dahulu ya. Berarti ini jadi satu setengah tambah setengah ditambah kita perduakan berarti ini berapa jadi 2/2 sama dengan 3/2 atau ini bisa juga jadi 0,5. Kok 0,5? 1,5. Berarti ini jadi 1,5. Oke, ini jawaban untuk poin B ya. Ntar kita screenshot lagi. Oke, selanjutnya kita hapus dulu terlebih dahulu ya. Ini kita tadi dapat untuk poin B yaitu hasilnya tadi ini jadi 1,5 atau 3/2 ya. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita kerjakan bagian C yaitu batas bawahnya 4, yaitu batas atasnya 6. Terus saya ingat lagi 46. Berarti dari sini. Dari batas bawah, mana nih warnanya oranye. Oke, dari batas bawah 4 dan juga batas atasnya 6. Oke, kita tengok seperti tadi lagi. Di sini dari 4,0 menuju 5,1. Yaitu dari 5,1 menuju 6, berapa nih? 6,1. Dan 6,1 menuju 6,0. Oke. Ini kita ya. Untuk bagian ini sama seperti sebelumnya, di mana kita tahu untuk bagian kiri ini adalah bentuk segitiga. Oke. Dan untuk bagian kanan ini, yaitu bentuk persegi juga. Ini sama dengan bentuk sebelumnya ya. Ya, sama. Sama persis. Jadi sebenarnya nggak usah kita cari, kita sudah bisa tahu hasilnya itu 1,5 juga. Tapi di sini saya cari lagi ya, biar memastikannya lagi. Setengah dikali alas kali tinggi. Kita tengok alasnya dari 4 ke 5. 45, oke. Itu satu. Kita tulis saja lagi. Setengah kali satu. Tingginya kita cari dari
X-nya 5 ke Y-nya itu 1. Berarti dari ini maksudnya saya dari 0 ke 1 ini. Itu 1. Dapat lagi setengah. Oke. Kita cari bagian apa bangun ruang keduanya yaitu persegi panjang. Di mana dari 5 ke 6, tunggu kita tulis dulu rumusnya biar ingat lagi. Panjang kali lebar. 5 ke 6 panjangnya berarti 1. Lebarnya dari 0 ke 1, 1 lagi. Kita dapat hasilnya 1. Nah, seperti sebelumnya lagi, kita jumlahkan lagi dari dua bangun tersebut. Berarti setengah ditambah 1. Kita dapat 3/2. 3/2 bisa juga sama dengan 1,5. Oke, ini jawaban untuk poin C. Saya save dulu sebagai bukti. Oke, sudah di-save. Kita hapus lagi. Kita ingat tadi jawabannya 1,5. Oke, ini biar teman tahu juga. Waduh, oke. L-nya sama dengan 1,5. Aduh, sorry. 1,5. Oke. Lanjut kita ke poin yang D. Oke. Di sini yang D batas bawahnya 6, batas atasnya 8. Kita ingat 6, 8. Oke. Di sini kita tengok batas bawahnya tadi 6, batas atasnya itu 8. Oke, untuk ini sendiri kita lihat ada yang di atas, ada juga yang di bawah bangunnya. Pertama kita cek dulu ini. Ini segitiga ya. Nah, yang di sini itu bentuk dari 6,0 ini ke 8,0 bentuk setengah lingkaran. Oke, kita cari seperti seperti sebelumnya lagi, di mana ini yaitu tidak usah kita cari lagi ya. Kita ingat aja jawabannya sudah. Itu pasti setengah atau sama dengan 0,5. Di sini kita fokus ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini setengah lingkaran. Kita ingat rumusnya, yaitu lingkaran kita tahu rumusnya setengah pi r kuadrat. Sebentar, pi r kuadrat. Oke. Karena ini setengah lingkaran, kita tambahkan setengah. Oke. Nah, di sini kita harus mengetahui jari-jarinya terlebih dahulu. Untuk jari-jarinya sendiri, kita bisa lihat lah ya. Di sini titik apa namanya? Titik tengahnya itu di sini. Nah, sebelah kanan yaitu dari 7 ke 8 itu 1, dari 7 ke 6 ke sebelah kiri itu 1. Berarti kita bisa mengetahui untuk jari-jarinya sendiri yaitu 1. Langsung saja setengah dikali pi dikali r kuadrat yaitu r-nya tadi 1 kuadrat. Kita dapat hasilnya yaitu setengah pi r kuadrat setengah pi 1 berarti setengah pi kali 1 ya. Atau itu sama dengan pi/2. Kita tambah, ingat tadi masih ada bangun ini. Bangun apa namanya? Bangun segitiga. Kita tambahkan, berarti menjadi 0. Ingat juga, ini bagian bawah. Berarti kita tambahkan min. Oke, berarti hasilnya nanti jadi 0,5 dikurang pi kuadrat. Oke, ini untuk jawaban poin D. Ingat ya, ini positif, ini negatif. Ya, kita screenshot lagi, kita hapus. Nah, kita tahu tadi D
itu sama dengan L sama dengan tadi 0,5 dikurang pi kuadrat. Oke. Nah, untuk bagian E ini dari batas bawah yaitu 0, batas atasnya yaitu 8. Nah, ini merupakan perjumlahan dari semua bangunan yang ada di gambar berikut. Sebenarnya kita bisa pakai angka dari yang hasil yang sudah kita temukan tadi. Langsung saja ya, untuk bagian E ini. Berarti kita dapat total ya. Ini merupakan, ini sebenarnya dia nyari total guys. Total. Aduh, aduh, sulit. Kita buat T aja. Total sama dengan, kita dapat tahu dari ini tadi itu. L-nya sama dengan yang A tadi 2. Yang ini yang B sama dengan 1,5. Yang C tadi 1,5. Aduh, sulitnya. Sebentar. Jadi 0,5. Nah, total ini merupakan hasil dari semua penjumlahan yang tadi yang sudah kita cari. Berarti kita dapat hasilnya menjadi 0,5, 2, 2 ditambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah tapi buka kurung 0,5, 0,5 ya, dikurang pi kuadrat. Maka kita dapat hasilnya itu di mana kita benar? Sini. Sama dengan hasil dari semuanya itu menjadi, ini kita tahu hasilnya 5,5, 5,5 dikurang pi kuadrat. Oke, ini merupakan jawaban dari poin E. Kita save. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal 2. Mana soal 2 ini kita disuruh menggunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Di mana kita dikasih fx integral batas bawah 0 batas atas 3 yaitu dalam kurung 3x tambah 1 pangkat 6 dx. Di sini kita pakai permisalan di mana u 3x plus 1 sama juga kita dapat permisalan du sama dengan 3 dx. Itu merupakan hasil turunan dari ini ya, yang kurung ini. Oke, 3 dx. Ini bisa juga kita buat du, aduh, du per 3 dx. Biar bisa nanti dx-nya kita masukkan du per 3 gitu ya. Oke, langsung saja kita tulis lagi soalnya. 0,3, 3x plus 1, 6 dx. 6 dx. Oke, kita masukkan dari permisalan kita tadi. Sorry kalau tulisannya, aduh. 3x plus 1 tadi itu kita permisalkan u, berarti kita tulis u.
Jangan lupa ada pangkat 6-nya, berarti 6. Kita tahu dx tadi juga permisalannya yaitu du per 3. Oke, di sini 3 ini kita bisa buat ke bagian kiri ya guys. Berarti itu menjadi 1/3. 1/3, waduh, agak gimana tulisan saya, sabar. 3/6, 6, aduh, 6. Karena 3 sudah kita buat ke kiri menjadi du saja. Terus dari sini kita cari batas atas sama batas bawahnya. Oke. Sama ini kita turunkan dulu ya guys. Yang U6 langsung saja ya. Ini U6 tambah satu. Ini juga 6 tambah satu atasnya. Tahulah kita hasilnya berarti jadi U/7. Atasnya juga 7. Ini kita cari batasnya di mana batas 3 dan juga 0. Oke, ini saya save dulu terlalu panjang. Oke, kita hapus ini dulu ya. Bisa lah teman-teman tahu. Langsung aja kita cari untuk jawabannya ya. Di mana tadi kita cari dulu untuk bagian bagian atas. Sabar. Kita tulis aja langsung dulu ya. Minta di 3x+1. Ini U-nya tadi kita buat aja langsung ke pecahannya. Nggak usah jadi U lagi. Kita tulis 3x+1-nya. Ini per 7. Ingat tadi batasnya 30. Jadi kalau ditanya kenapa nggak tulis U, karena kita mau cari hasilnya ya. Jadi U-nya kita ubah lagi ke angka semula. Oke, langsung aja. Dan langsung kita masukkan angka-angkanya. Tunggu ya. Kita tulis dulu. 3x7. 3 kali 7, 21. 30. Langsung aja masukkan angkanya. 3 kali 3. Karena kita masukkan batas atasnya dulu. 3 kali 3. Ditambah 1/7. Sudah dikurang. Agak kurang. 3 batas bawahnya itu 0 ditambah 1/7 per 21. Oke, di sini kita sebentar ya. Kita ini kan dulu. Ini terlalu penuh ini. Save dulu. Atau bisa dipindahkan. Duh, nggak bisa ya. Duh, kalau saya pindahin ke bawah ini, jadi berarti saya save dulu ya. Oke, saya hapus. Maka kita lanjutkan tadi. Aduh, tengah. 3 berarti tadi 3. Di berapa ya? 3 kali. Oh, langsung saja. 3 kali 3 berarti 9. Ditambah 1 tadi ya. Sebentar ya. Saya mau nengok screenshot tadi. Gimana cara nengoknya? Oh, oke nih. Berarti tadi kan 3 kali 3. Itu 9 tambah 1 berarti 10. 10/7. Itu dikurang tadi 3 kali 0 yaitu 0. Tambah 1, 1. Berarti 1/7. Ingat tadi ada 2/1-nya.
Siap tuh kita carilah 10 pangkat 7 berapa ya? 10 pangkat 7. Itu berarti 1000 berapa tuh? Saat nolnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini titik, titik, 10.000 dikurang 1. Ingat tadi masih ada ya, pernya masih ada 21. Oke, ini berarti jadi 9 dikurangi 1. Aduh, 9, 9, 9 per 21 atau kita pindahkan sini. Atau bisa juga kita seranakan ini dibagi apa ya? Dibagi 3. Jadi 3.000, 3.133, 33, 3 lagi. Per 21 bagi 7 itu adalah 7. Oke, hasilnya segini. Kita save. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari video saya untuk mengerjakan tugas berikut. Terima kasih. Semangat.